Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids! Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, adik-adik, kakak harap semuanya tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya semua. Awesome Kids? Yes, I am. Yes. Sekali lagi kurang semangat. Awesome Kids? Yes, I am. Yes. Wah, kakak ucapin selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk adik-adik semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Kita bersyukur ya karena penyertaan Tuhan kita bisa sampai saat ini. Dan yuk kita sama-sama mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa. Baik tidaknya keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin, adik-adik. Amin. Nah, untuk adik-adik yang saat ini mungkin kurang sehat, kakak doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yuk tenangkan hatinya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu pada setiap kami hingga saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menjamah hati setiap kami, dan biarlah kami boleh tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Berkenanlah Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya, adik-adik siapa yang ingin jadi pemenang? Wah, banyak juga ya yang pengen jadi pemenang ternyata. Tapi ada juga yang masih bingung, ayo. Atau masih belum fokus. Adik-adik, menang berarti kita bebas dari ikatan si jahat. Kita menang dari belenggu dosa. Misalnya mungkin adik-adik kemarin-kemarin banyak melakukan kesalahan, tapi sekarang kita mau imani bahwa kita tidak mengulanginya lagi karena kita sudah
menang bersama Yesus Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Yuk kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ya, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Wah, puji Tuhan, luar biasa adik-adik. Silakan duduk. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, adik-adik sudah mengikuti pujian penyembahan luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik juga semua luar biasa. Setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Lima gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun terbangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Shalom, princess and princesses. How are you today? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Amin adik-adik. Nah, kalau adik-adik ada yang lagi sakit, jangan sedih, karena Tuhan Yesus pastinya akan sembuhkan adik-adik. Jadi adik-adik tetap semangat ya. Oke, kakak doakan adik-adik cepat sembuh. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video singkat tentang apa adik-adik? Perumpamaan 10 gadis ya, 5 diantaranya bijaksana dan 5 orangnya bodoh. Nah, adik-adik bisa baca perumpamaan tersebut dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, hari ini kita juga mau belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, yang siap sedia seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Karena itu adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah siap sedialah pada segala waktu. Coba adik-adik bilang sama
kanan kirinya, misalnya ada adiknya atau ada kakaknya. Kita harus siap pada segala waktu. Ayo coba. Ya, betul sekali adik-adik. Sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini, kita harus siap sedia pada segala waktu seperti gadis-gadis bijaksana itu. Mengapa ya adik-adik kita harus siap sedia pada segala waktu? Nah, karena kita tidak pernah tahu nih kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Jadi, kita harus senantiasa melakukan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Kita mau belajar nih adik-adik hari ini perbedaan antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya, adik-adik ambil buku catatannya dan dicatat. Yang pertama, orang yang bijaksana, dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Contohnya, adik-adik dengar firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi, adik-adik juga mau melakukan. Adik-adik tidak mau membantah papa dan mama. Adik-adik tidak mau memberontak terhadap papa dan mama. Tapi adik-adik mau taat, mau hormat, mau sopan sama papa dan mama. Yang kedua, orang yang bijaksana, dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kakak mau tanya nih di sini, semuanya pasti punya jam tangan kan? Nah, coba dilihat jam tangannya adik-adik. Pasti semua kita punya waktu yang sama setiap hari, yaitu 24 jam dalam sehari. Nah, adik-adik, sebagai anak yang bijaksana, adik-adik harus bisa mengatur waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan baik. Misalnya, adik-adik ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bersama keluarga, ada juga waktu bersama dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, dan juga memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik harus bisa membagi waktu dengan baik. Coba kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang paling banyak menggunakan waktunya untuk main games? Wah, banyak juga nih adik-adik. Wah, terus siapa nih yang menggunakan waktunya paling banyak untuk tidur? Wah, banyak juga. Nah, mulai sekarang nih adik-adik, yuk adik-adik harus menjadi anak yang bijaksana ya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, dan yang ketiga, anak yang bijaksana, dia melakukan persiapan dengan baik. Contohnya, misalnya besok nih, adik-adik mau ujian, ya, belajar apa yang mau diujikan besok. Kemudian misalnya lagi, adik-adik besok misalnya mau berangkat SIL, sekolah Injil liburan, retreat. Nah, adik-adik mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dibawa, pakaian, peralatan, dan lain sebagainya. Itu anak yang bijaksana ya. Kemudian yang keempat, ya, anak yang bijaksana dia akan mementingkan menjaga hatinya untuk selalu bersih. Wah, apa maksudnya nih adik-adik hatinya selalu bersih? Nah, hati kita kan yang bisa melihat dan yang bisa tahu hanya Tuhan dan juga diri kita sendiri ya adik-adik. Jadi kita harus membersihkan hati kita. Kalau misalnya hati kita masih ada iri hati, masih ada tinggi hati, masih ada kejahatan, kita harus buru-buru bertobat, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa untuk meninggalkan semua yang tidak baik itu. Dan kita minta sama Tuhan kita diberikan hati yang baru, ya, hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang suci, hati yang murah hati yang rendah hati, dan hati yang baik, ya adik-adik. Kemudian yang kelima nih, ciri-ciri orang yang bijaksana, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik contohnya apa? Adik-adik tahu nggak contohnya orang yang bertanggung jawab tuh kayak gimana sih? Iya, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan segala sesuatunya itu dengan bijaksana, dengan baik. Contohnya begini adik-adik ya, orang yang bertanggung jawab. Misalnya nih, sekarang ini kan lagi ada pandemi ya adik-adik. Nah, kalau kita bertanggung jawab nih adik-adik terhadap kesehatan yang Tuhan berikan, berarti kita mau menjaganya dengan melakukan apa? Protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan supaya kita terhindar dari pandemik, dari virus yang menyebabkan pandemik ini ya adik-adik. Nah, itu tadi ciri-ciri orang yang bijaksana. Sekarang kita mau lihat nih ciri-ciri orang yang bodoh. Yang pertama, dia mendengar firman Tuhan tapi dia tidak mau melakukannya. Wah, contohnya misalnya udah mendengar firman Tuhan tentang harus
mengasihi, harus lemah lembut. Wah, tapi dia tidak melakukannya. Dia sering marah-marah, ya adik-adik. Dia tidak mau mengasihi gitu. Itu namanya orang yang bodoh. Yang kedua, suka menunda-nunda dan membuang waktu sia-sia. Tuh, jadi suka santai-santai, malas-malas, tidak mau mengerjakan sesuatu dengan cepat. Nanti dulu deh. Nah, ada nggak adik-adik yang seperti itu? Wah, pinter semua nih adik-adik nih, tidak ada yang pernah menunda-nunda waktu. Bagus ya. Kemudian yang ketiga adik-adik, orang yang bodoh itu dia masa bodoh dengan persiapan. Ya besoknya mau ujian, nggak mau belajar dia. Aduh, aku nggak mau belajar, aku males belajar. Akhirnya apa? Ujiannya nilainya tidak bagus. Nah, itu ciri-ciri orang yang bodoh. Kemudian yang keempat, dia mementingkan penampilan luar agar dipuji orang. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya misalnya, jadi dia lebih memperhatikan agar dirinya itu terlihat baik. Padahal misalnya hatinya itu sebetulnya tidak tulus. Misalnya dia mau menolong orang tetapi supaya orang itu bisa menolong dia, jadi tidak tulus. Kemudian misalnya minta sama papa dan mama baju yang mahal, handphone yang bagus. Nah, tetapi padahal papa dan mama juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kita minta yang bagus supaya kita dipuji sama orang. Nah, itu adalah orang yang tidak bijaksana ya adik-adik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang bodoh adalah orang yang lari dari tanggung jawab. Nah, kalau tadi orang yang bijaksana dia bertanggung jawab, ini lari dari tanggung jawab adik-adik. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab. Contohnya misalnya dia tidak mau menjaga kesehatan yang Tuhan berikan, dia tidak bertanggung jawab atas tubuhnya, dia juga tidak bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, misalnya pekerjaan rumah, PR, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sekarang Kalinda mau tanya nih sama adik-adik semua, di antara poin-poin tadi, antara orang bijaksana dan juga orang bodoh, kira-kira nih adik-adik, yang paling banyak yang kita lakukan nih sebagai anak Tuhan, yang mana ya adik-adik? Nah, coba ya adik-adik merenungkan sungguh-sungguh, apakah adik-adik sudah menjadi anak yang bijaksana atau belum? Kalau misalnya belum, puji Tuhan, adik-adik hari ini diingatkan sama firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bijaksana. Nah, adik-adik, princess and princesses, awesome kids, dimanapun adik-adik berada, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh adik-adik lakukan, dan adik-adik menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Adik-adik menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, dan juga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.